saya Gia Aprila dengan NIM 069 akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuka rekening di Bank BSI melalui aplikasi Bank BSI secara online. Nah, setelah kita membuka aplikasinya, maka akan muncul layar seperti ini. Di sini ada dua opsi, yaitu belum punya rekening dan sudah punya rekening. Nah, kita ambil yang belum punya rekening. Kita klik. Setelah itu di sini ada opsi pilih tabungan, yaitu Easy Wadiah dan Easy Mudharabah. Kalau Easy Wadiah ini dia ada bebas biaya administrasi bulanan. Kalau Easy Mudharabah ini dia biaya administrasinya 10.000 per bulan. Maka ini dipilih sesuai dengan kebutuhan saja. Di sini saya akan memilih Easy Wadiah. Setelah itu muncul langsung kita klik buka tabungan. Di sini kita buat nama panggilan. Ini nomor HP. Kita klik lanjutkan. Nanti ada keluar verifikasi nomor HP. Dan dikasih OTP, kita langsung otomatis masukkan alamat email. Kita klik lanjutkan. Di sini juga akan ada kode OTP yang akan dikirimkan ke email kita. Nah, setelah kita masukkan kode OTP tadi yang dikirimkan melalui email, kita klik lanjutkan, terus muncul bagian buat password login. Nah, di sini ada kriterianya, yaitu minimal 8 karakter, huruf besar dan kecil, dan menggunakan simbol, terus menggunakan angka. Klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul verifikasi eKTP. Kita klik foto eKTP, lalu kita masukkan foto eKTP. Nah, setelah kita klik lanjutkan tadi akan muncul kotak seperti ini dan kita sesuaikan dengan bentuk KTP. Nah, setelah kita memasukkan foto KTP, lanjut kita akan mengisi data kita sesuai dengan KTP-nya. Isi nama lengkap, isi nick-nya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tujuan pembukaan rekening, dan kita ikuti semuanya. Nah, setelah kita isi semua data ini, kita klik lanjutkan. Nah, sesudah kita lanjutkan, ini akan kita mengisi data lagi. Silahkan masukkan alamat kamu sesuai dengan KTP. Kemudian, ini bisa langsung kita isi alamat domisili sama dengan KTP. Langsung aja kita klik ini, maka dia akan otomatis terisi. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Ini ada apa pekerjaan kamu saat ini? Nah, jadi teman-teman, sesudah kita mengisi data ini, kita tetap klik lanjutkan. Nah, di sini kan sudah muncul konfirmasi datanya. Kita harus melihat apakah data kita udah betul atau masih ada yang salah. Kalau ada yang salah, bisa kita edit dengan mengklik tanda ini. Kalau sudah benar semuanya, langsung kita klik tanda ya sudah benar. Nah, setelah itu kita akan disuruh memverifikasi wajah. Klik aja mulai verifikasinya. Nah, setelah kita memverifikasi wajah, itu akan muncul teks seperti ini. Tinggal kita checklist aja. Di sini saya telah membaca, memahami dan setuju dengan pernyataan nasabah. Diklik. Kemudian klik saya setuju. Diklik juga yang ini.
Terus lanjutkan dengan klik saya setuju, kemudian saya setujui semuanya. Setelah itu baru kirim pengajuannya. Nah, jadi setelah teman-teman ajukan data tadi, dia akan muncul layar seperti ini dan akan memberikan nomor rekening Beyond teman-teman. Setelah itu kita buat PIN transaksinya, klik buat PIN transaksi. Usahakan buat PIN transaksinya itu menghindari tanggal ulang tahun, dan usahakan PIN-nya itu tidak bisa dibobol sama orang lain. Perkenalkan, nama saya Zakinah Nabila dengan NIM 065. Di sini saya akan menyampaikan kendala dalam membuka buku rekening di BSI secara online. Dan saya Mutia Gus Nazifa dengan NIM 068. Di sini saya akan menyampaikan saran kedepannya untuk pembukaan rekening secara online oleh Bank BSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu tentang kendala dan kritik dalam membuka buku rekening BSI. Yang pertama, saat proses pembukaan rekening di BSI, aplikasi BSI ini agak lama dalam menerima kode OTP dari email. Jadi harus menunggu cukup lama untuk lanjut ke tahap berikutnya. Jadi untuk sarannya, jadi BSI ini sebaiknya mempercepat pengiriman kode OTP. Jadi nasabah itu tidak perlu menunggu lama untuk menerima kode OTP-nya. Terutama itu yang dikirim lewat email, supaya nanti nasabah nggak perlu menunggu terlalu lama. Yang kedua yaitu adanya kritik atau kendala dalam aplikasinya, terasa agak lemot, kadang keluar sendiri. Jadi kita tuh harus ulang lagi data dari awal, yang bikin prosesnya itu jadi kurang efisien atau kurang bagus. Dan untuk sarannya, sebaiknya aplikasi Beyond memperbaiki performa aplikasi agar lebih stabil dan tidak mudah keluar sendiri saat proses pembukaan rekening. Soalnya ketika aplikasi Beyond tiba-tiba keluar sendiri, itu akan mengakibatkan si pembuka rekening ini mengulang lagi untuk memasukkan semua data-datanya, dan itu akan memperlama untuk melakukan pembukaan rekening secara online. Yang ketiga yaitu adanya kendala dalam tampilan aplikasinya. Tampilan aplikasinya sebenarnya tuh sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan dalam kestabilannya supaya agak mudah error saat digunakan. Yang ketiga yaitu adanya kendala dalam tampilan aplikasinya. Tampilan aplikasi ini sebenarnya sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan dalam kestabilannya supaya nggak mudah error saat digunakan. Baik, untuk sarannya, ini juga berhubungan dengan saran saya sebelumnya. Sebaiknya bisa juga ditambah fitur penyimpanan otomatis atau auto save. Jadi ketika si nasabah yang membuka rekening secara online ini, ketika ada kendala tiba-tiba aplikasinya keluar sendiri, jadi data-data yang sudah diisi tadi itu sebaiknya udah otomatis tersimpan sendiri atau di save gitu, agar si nasabah tidak mengulang untuk melakukan memasukin data-datanya lagi. Jadi kalau aplikasi tiba-tiba tertutup, data yang sudah diisi tadi nggak hilang, atau otomatis udah tersimpan datanya. Dan saran untuk yang terakhirnya, untuk aplikasi Beyond ini terus tingkatkan pengalaman pengguna, user experience, agar proses buka rekening ini makin mudah, cepat, dan nyaman untuk digunakan ke depannya. Baik, mungkin itulah untuk kritik dan saran ke depannya untuk pengguna aplikasi Beyond BSI yang membuka rekening secara online di Bank Syariah Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih, dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Halo teman-teman, di video ini aku mau berbagi pengalaman aku saat membuka rekening di BTN Syariah secara online. Prosesnya sebenarnya cukup mudah, tapi tetap ada beberapa kendala yang aku alami. Mulai dari masalah jaringan, kode OTP yang tidak masuk, sampai verifikasi yang gagal.
Pertama-tama, aku buka website resmi BTN Syariah di browser. Kalau kamu pakai HP, bisa juga install aplikasi BTN Mobile dari Play Store atau App Store. Pastikan aplikasinya resmi ya, bukan yang abal-abal. Setelah masuk, aku pilih menu buka rekening baru. Di tahap ini, aku isi data diri lengkap seperti nama, nik, tempat tanggal lahir, nomor HP aktif, dan email. Pastikan semua data benar dan sesuai KTP ya, karena akan diverifikasi. Nah, setelah mengisi data dengan benar, kita akan dikirimkan kode OTP untuk verifikasi. Setelah mengisi kode OTP untuk verifikasi nomor dan juga email, kita lanjut ke tahap unggah iktp dan selfie sambil pegang KTP-nya. Lalu ada beberapa tahapan-tahapan seperti mengisi status tempat tinggal, alamat orang tua, terus menu nominal yang dinonaktifkan, terus bank, pengiriman, dan sampai hingga bikin PIN untuk m-banking kita. Sampai dengan m-PIN nanti akan ada verifikasi mengenai data kita secara ringkas. Lalu setelah itu semua proses selesai. Aku dapat notifikasi kalau rekening BTN Syariah aku berhasil dibuat dan nomor rekening langsung muncul di aplikasi dan bisa diakses melalui ID pengguna dan kata sandi. Kendala yang kami hadapi adalah ketika melakukan penguploadan dokumen dan juga mengenai jaringan ketika kami membukanya. Semoga video ini membantu kamu yang lagi cari info cara buka rekening BTN Syariah ya. Dah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria dengan NIM 2316050067. Baiklah, pada cuplikan video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau sekaligus tutorial bagi teman-teman yang masih pemula dan ingin membuka kartu rekening bank muamalat secara online. Baiklah, teman-teman perlu mendownload aplikasi tersebut dan kemudian klik aplikasi tersebut. Setelah teman-teman masuk dalam aplikasi tersebut, maka teman-teman akan ditujukan pada tampilan seperti ini. Selanjutnya, jika teman-teman belum mempunyai akun, maka teman-teman harus mengklik login, dan kemudian jika teman-teman belum punya rekening atau ingin membuka rekening, dapat teman-teman klik belum punya rekening. Selanjutnya yaitu pada tampilan kali ini teman-teman harus mengklik pada pengajuan baru. Selanjutnya yaitu ini penjelasan di mana akad wadiah dan akad mudharabah. Setelah teman-teman baca, teman-teman klik lanjut, maka teman-teman akan ditujukan pada tampilan yaitu pilihan jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, yang dimana pilihannya yaitu tabungan IB hijrah atau non zakat dan tabungan IB hijrah bayar. Teman-teman dapat memilih yang dimana IB hijrah itu untuk transaksi sehari-hari, hasil tidak menjanjikan, biaya bebas layanan, tersedia fasilitas kartu debit dan digunakan di seluruh jaringan Visa. Sedangkan tabungan IB payroll yaitu untuk nasabah atau sedangkan tabungan IB hijrah payroll yaitu ditujukan bagi nasabah perorangan merupakan karyawan dari satu perusahaan. Maka selanjutnya teman-teman klik pada tabungan IB hijrah dan klik lanjut. Selanjutnya teman-teman dapat melihat yaitu kartu debit yang dimana terdapat transaksi online, transaksi luar negeri, transaksi dalam negeri. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu teman-teman perlu langkah-langkah dalam pembukaan rekening yang dimana memerlukan verifikasi nomor HP dan email, pengisian data diri, aktivitas mobile banking muamalat DIN, yang dimana tersebut teman-teman juga membutuhkan KTP dan NPWP. Selanjutnya teman-teman dapat melihat pada tampilan berikutnya yaitu teman-teman mengisi data-data sesuai dengan ditanyakan pada layar tersebut. Baiklah, selanjutnya teman-teman memerlukan kode OTP dari WA, nomor handphone teman-teman dan juga email teman-teman.
Setelah itu teman-teman memerlukan seperti saya memahami dan saya tidak memiliki kewajiban pajak di luar negeri, saya menyetujui, dan teman-teman perlu mencentangnya semua. Setelah itu klik lanjut. Setelah itu teman-teman perlu memverifikasi dengan KTP dengan memoto KTP teman-teman. Setelah itu teman-teman memfoto KTP. Setelah itu teman-teman akan diajukan pada pengisian data yang dimana sesuai dengan KTP dan sesuai apa yang telah ditanyakan. Teman-teman perlu verifikasi melalui selfie wajah. Setelah itu teman-teman pada pengisian data selanjutnya yaitu tanda tangan dan foto NPWP. Selanjutnya yaitu teman-teman dapat mengisi pekerjaan, jabatan, dan perusahaan sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan. Selanjutnya setelah teman-teman mengisi data diri tadi, maka teman-teman klik lanjut, maka akan ditampilkan pada tabel aktivitas yang dimana pembuatan user ID dan password teman-teman. Harap teman-teman dapat mengisi passwordnya dengan ID yang tidak pasaran dan tidak mudah dibobol oleh orang lain. Maka setelah itu setelah teman-teman mengisi password teman-teman, maka akun teman-teman telah bisa digunakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan saya tutorialkan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kendala dan kritik dan sarannya tentang bank muamalat. Yang dimana di sini ada kritik proses pembukaan rekening muamalat secara online sebenarnya sudah lumayan praktis, tapi masih ada beberapa hal yang bikin pengguna agak ribet. Misalnya aplikasi kadang error pas proses verifikasi data dan upload dokumen, jadi harus diulang beberapa kali. Selain itu waktu verifikasi juga kadang lama, bisa sampai berjam-jam, bahkan ada yang sampai besoknya baru aktif. Tampilan aplikasinya juga belum terlalu ramah buat pengguna baru, terutama yang belum terbiasa dengan teknologi perbankan digital. Kadang informasi yang ditampilkan kurang lengkap, jadi bikin bingung langkah selanjutnya harus ngapain. Dan selanjutnya ada saran kepada bank muamalat, sebaiknya memperbaiki sistem aplikasinya biar lebih stabil dan cepat, terutama di bagian verifikasi data dan upload dokumen. Akan lebih bagus lagi kalau ada fitur chat atau bantuan langsung di dalam aplikasi. Jadi kalau nasabah bingung, bisa langsung tanya tanpa harus keluar aplikasi. Selain itu, tampilan aplikasi juga bisa dibuat lebih sederhana dan interaktif dengan panduan langkah demi langkah yang jelas. Kalau bisa waktu verifikasi dipercepat dan nasabah dikasih notifikasi otomatis lewat email atau WhatsApp kalau rekeningnya sudah aktif. Dengan begitu prosesnya bakal terasa lebih lancar, cepat dan nyaman untuk semua kalangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.